Anggota Pansus Raperda Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang penanggulangan wan pencegahan bahaya kebakaran Banjarmasin kembali melanjutkan pembahasan di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari, Rabu 25 Mei 2022. Supaya kedepannya BPK yang ada di Kota Seribu Sungai bisa dimenahi, lantaran Dinas Damkar wan penyelamatan kada hanya sebagai regulasi, namun kedepannya akan menjadi operator. Anggota Pansus Raperda Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang penanggulangan wan pencegahan bahaya kebakaran Banjarmasin kembali melanjutkan pembahasan di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 25 Mei 2022. Panitia khusus ini pun mengundang Dinas Damkar wan penyelamatan Banjarmasin serta beberapa perwakilan BPK swasta di Kota Seribu Sungai ini serta bagian hukum di Sekretariat Pemerintah Kota. Kondisi berubah harus kesini lagi, itu makan waktu, makanya nanti itu akan dirumuskan lagi di dalam Ketua Pansus Penanggulangan wan Pencegahan Bahaya Kebakaran Banjarmasin Hari Kartono Hetakuni Prima TV memedahkan dihadirkannya perwakilan dari BPK swasta ini bertujuan untuk meminta saran supaya aturan yang dibuat ini nantinya bisa sesuai aturan. Tujuan kami tadi memanggil dari seluruh perwakilan damkar yang ada di Kota Banjarmasin, kita akan menyatukan persepsi supaya damkar yang ada di Kota Banjarmasin satu jalan. Jadi dengan dinas yang sudah berdiri ini satu pintu lah kita untuk koordinasinya. Jadi lebih enak untuk menjalankan tugas-tugas dari pemadam itu sendiri. Kadis Damkar wan Penyelamatan Banjarmasin Budi Susanto menyatakan banyak yang dibahas dalam pertemuan ini diantaranya mengenai regulasi supaya kedepannya BPK yang ada di Kota Seribu Sungai ini bisa dibenahi lantaran Dinas Damkar wan Penyelamatan karena hanya sebagai regulasi namun kedepannya akan menjadi operator. Jalan ke depan untuk melakukan perbaikan akan ada baik. Sudah dapat titik temu antara kawan-kawan semua dengan kita. Mengatur regulasi itu seperti apa, Pak? Salah satunya di kelembagaan ini kan adalah misalkan dengan perda. Perda nanti turunan perda kan ada dengan perwali. Nah, karena kita kuatin, terus nanti ada lagi dengan regulasi misalkan kelayakan daripada mobil angkutan itu akan kita atur semua nanti. Sampai personel pun idealnya ya istilahnya ada pendidikan dan pelatihannya juga. Ada kompetensinya ya. Jadi rencana kita akan adakan pelatihan safety ready, safety, keselamatan dirinya maupun keselamatan kerjanya. Depannya seperti itu. Sementara itu, Ketua Harian Organisasi BPK Seberang Masjid Banjarmasin Abdi Arta mengaku sangat setuju bila aturan relawan BPK ini dibuat dalam perda. Namun dalam penegakan aturan ini nantinya menurut Abdi Arta dikembalikan lagi pada organisasi yang menaungi relawan tersebut. Yang di perda itu nanti terbitnya itu harus sudah sanksi tegas. Jadi tinggal kita aja lagi apa yang tadi dari ketua kepengurusannya kembali ke organisasi ini perlu mentaati dan aturan tersebut. Nah jadi dari ketua dan kepengurusan itu menekankan menindaki kepada anggota agar ini kita harus wajib mentaati aturan tersebut. Kalau sesama anggota relawan ini kalau melihat kejadian itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Sesama relawan yang sudah terjadi kejadian. Iya. Memang kami juga sama-sama relawan saling berkoordinasi, mau komunikasi untuk tadinya memberikan saran masukan agar yang kerja-kerja yang terkait ini agar kita bisa mentaati aturan atau kebersamaan tadi kembali kepada tadinya teman-teman yang tadinya di organisasinya maupun tadi drivernya maupun komandan lapangannya itu harus memberikan arahan karena saat sekarang ini sudah melebihi batas organisasi swasta ini yang sangat banyak ini. Karena apa? Karena saking banyaknya ini, segera sesuatu ada terjadi musibah kebakaran, kalau pemadam ini sudah itu kalau sudah berangkat itu emosional tinggi dan tidak bisa mengendalikan terlalu ini menyadari lagi itu mengakibatkan mudah kecelakaan itu.